Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RTS Nesha Mada Putri Ramadhani, NIM C0D02136. Saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 24. Pengertian PPh pasal 24. PPh pasal 24, pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Tercantum dalam pasal 24 ayat 1 UU PPh bahwa pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terhutang berdasarkan Undang-Undang PPh UUD nomor 36 tahun 2008 dalam tahapan pajak yang sama, sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat 2 UUD PPh. Berdasarkan kredit pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terhutang berdasarkan Undang-Undang PPh UUD nomor 36 tahun 2008. Tentuan pasal 24 UUD PPh mengatur tentang perhitungan bersama pajak atas penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terhutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan di luar negeri dalam penghasilan di Indonesia agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Adapun yang menjadi subjek pajak dari PPh pasal 24 ini adalah wajib pajak dalam negeri yang memiliki kewajiban perpajakan atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Berikut ini merupakan rincian sumber penghasilan dari luar negeri yang dapat dikreditkan sesuai dengan yang tercantum dalam UU Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008, yaitu satu penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, serta keuntungan dari penghasilan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta negara adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta atau gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. 4. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan yang dilakukan oleh negara pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. 5. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. 6. Penghasilan dari pengalih sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau kegiatan atau pedoman dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi pembangunan berada. 7. Keuntungan karena pengalih harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. 8. Keuntungan karena pengalih harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha yang tetap adalah negara berbentuk usaha tetap berada. Subjek dan objek pajak. Objek PPh pasal 24. Sumber penghasilan pajak kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia sebagai berikut. 1. Pendapatan dari saham dan surat tipe ekuitan berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. 2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan pembelian harta benda gerak. 3. Penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan benda tidak bergerak. 4. Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa pekerjaan kegiatan. 5. Pendapatan dari bentuk usaha atau BUT di luar negeri. 6. Penghasilan dari pengalihan sebagian untuk seluruh hak pembanggaan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. 7. Keuntungan dari pengalihan aset tetap. 8. Keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. 1. Yang menjadi subjek PPh pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terhutang pada atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. 2. Yang
yang menjadi objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Dan untuk membedakan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak menyampaikan permohonan pada Direktur Jenderal Pajak yang diampiri 1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. 2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. 3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Pembayaran permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersama dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Penghitungan PPh pasal 24. Katakanlah PT ABC tahun 2007 memperoleh pendapat neto di dalam negeri sebesar 25 juta dan di luar negeri sebesar 10 juta. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Sama dengan total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 juta penghasilan dalam negeri tambah penghasilan luar negeri. Total PPh terutang 25% kali 35 juta sama dengan 4 juta 750. PPh maksimum yang dapat dikreditkan pasal luar negeri total penghasilan kali total PPh terutang Rp 10 juta per Rp 35 juta dikali Rp 8 juta 750 sama dengan Rp 2 juta 500. Jadi PPh terutang yang sudah dibayar di luar negeri adalah penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. 1. Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut adalah akura basis. 2. Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. 3. Penggabungan penghasilan yang berupa dividen pasal 18 ayat 2 UU PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Pelaksanaan kredit pajak. Untuk melaksanakan pengreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan 1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. 2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak tax return yang disampaikan di. Adapun beberapa hal lain yang wajib diperhatikan dalam pelaksanaan kredit pajak, di antaranya jika penghasilan dari luar negeri didapat dari beberapa negara, maka penghitungan PPh pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara, serta penghasilan kena pajak yang dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 dan atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Selain itu, atas permintaan wajib pajak pada KPP dalam memperpanjang jangka waktu penyampaian aturan-aturan tersebut yang disebutkan di atas karena alasan-alasan yang di luar kuasaan wajib pajak. Lalu jika terjadi perubahan besaran penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak mesti melakukan pembentukan SPT tahunan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Selanjutnya, jika pembentukan SPT menyebabkan PPh kurang bayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak akan dikenakan sanksi bunga. Di sisi lain, apabila atas pembentukan SPT itu menjadi lebih bayar, maka dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pada lainnya. Dari PPh pasal 24. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk menghutang pajak Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengadaan saham dan surat berharga lainnya. 2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. 3. Penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. 4. Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan pendapatan dari usaha tetap atau BUT di luar negeri. Koreksi PPh pasal 24. Adanya koreksi di luar negeri yang menyebabkan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri dilaporkan lebih besar dalam SPT tahunan dan menyebabkan pajak di luar negeri tertera kurang bayar, maka akan berakibat kemungkinan PPh di Indonesia menjadi kurang bayar. Wajib pajak bisa melakukan sumber penghasilan kena pajak luar negeri, keuntungan atau pendapat dari saham atau
surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham atau surat berharga lainnya. Pendapatan berupa sewa yang berkaitan dengan pengadaan harta benda tidak bergerak di luar negeri. Pendapatan berupa imbalan. Mekanisme kreditan PPh yang dibayar di luar negeri. Berikut ini poin-poin yang perlu Anda ketahui tentang mekanisme kreditan PPh yang dibayar di luar negeri. 1. Pajak penghasilan yang terhutang di luar negeri dapat dikreditkan dengan PPh yang terhutang di Indonesia. 2. Pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri. PPh pasal 24, 8, 6 tahun pajak ditentukan penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. 3. Jumlah PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang lebih rendah dari antaranya PPh yang dibayar atau terhutang di luar negeri dan jumlah yang dihitung menurut pembandingan antara penghasilan dari luar negeri dan seluruh kena pajak atau maksimum sebesar PPh yang terhutang atau seluruh penghasilan kena pajak dalam hal di dalam negeri mengalami kerugian. Penghasilan dari luar negeri lebih besar dari jumlah penghasilan kena pajak. 3. Apabila M sama dengan penghasilan dari luar negeri dari beberapa negara, maka perhitungan PPh pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara. 5. Penghasilan kena pajak yang dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 dan atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lain baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 6. Dalam hal jumlah PPh yang dibayarkan atau terhutang di luar negeri melebihi PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya, tidak boleh dibedakan sebagai biaya dan tidak dapat direstitusi. 7. Dalam melaksanakan penelitian PPh luar negeri, wajib menyampaikan permohonan ke Bapil sama dengan menyampaikan SPT tahunan PPh dilampirkan dengan A. Laporan keuangan dari penghasilan berasal dari luar negeri. B. Fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. C. Dokumen pembayaran PPh di luar negeri. Atas permohonan wajib pajak kepala KPP dari dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian laporan itu seperti yang disebutkan atas karena alasan yang ada di luar negeri kekuasaan wajib pajak. 9. Dalam hal terjadinya perubahan besaran penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib perlu bahkan wajib melakukan pembentukan SPT tahunan yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. 10. Jika pembentukan SPT tersebut menyebabkan PPh kurang bayar, maka atas kurang bayar tersebut tidak akan dikenakan sanksi bunga. 11. Jika pembentukan SPT menyebabkan lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang pemotongan PPh pasal 24. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.